Oke, biar agar tidak cedera ya. Nomor satu tentunya yang saya sarankan adalah pahami diri sendiri dulu. Ya, karena yang paling paham terhadap diri sendiri adalah kita sendiri atau pasien sendiri ya. Artinya apa? Pahami diri sendiri itu. Satu, usia. Ya, usia. Umur berapa nih kita sekarang? Masih remaja, masih muda ya, umur 20 30 atau sudah menginjak ke usia lanjut misalnya di atas 55 60 ke atas misalnya. Itu usia. Yang kedua, bagaimana kondisi tubuh kita? Misalnya apakah kita ada kelainan atau tidak? Misalnya kelainan jantung ya, kelainan-kelainan otot segala macam. Apakah memang kita ada kelainan-kelainan atau tidak? Ada penyakit tertentu atau tidak? Gitu. Lalu dari situ kita mulai memilih nih olahraga apa ya yang cocok untuk kita, gitu kan? Lalu mulai deh memahami. Zaman sekarang kan zaman sudah informasi di mana-mana ya. Sumber informasi ada di mana-mana nih, di internet, di YouTube segala macam. Mulailah mempelajari olahraga-olahraga tertentu itu cedera-cederanya apa sih yang sering timbul ya. Jadi mulai memahami nih, oh ternyata kalau orang senang lari itu cedera yang paling sering misalnya di lutut gitu ya. Di lutut. Gimana sih untuk mencegah cedera di lutut? Lari yang benar yang seperti apa? Bersepeda yang benar yang seperti apa? Setelah itu, setelah paham, mulai berolahraga ya. Misalnya kan dalam olahraga itu kadang seringkali kita butuh protektor, alat-alat proteksi ya. Alat-alat proteksi, misalnya ya sudah kita menggunakan alat proteksi yang baik. Karena alat proteksi itu penting ya. Kita mencegah olahraga itu kan penting untuk bagaimana tubuh ini tidak overload ya. Sehingga protektor, menggunakan alas kaki yang baik, yang benar itu seperti apa. Kalau bersepeda, positioning bersepeda yang baik agar tidak cedera seperti apa. Dan ketiga baru mulai kita untuk persiapan nih sebelum olahraga kan pasti tentunya ada nutrisi yang baik, ada pemanasan ya sebelum olahraga itu sampai ke intensitas berat dimulai dengan intensitas ringan dulu. Kalau misalnya senang lari ya dimulai lari dengan jarak yang dekat dulu dengan kecepatan yang tidak terlalu berat. Ketika sudah baik, kekuatan tubuh sudah meningkat, otot-otot sudah siap, tulang sudah terbiasa dengan intensitas yang ringan, naik ke intensitas sedang, baru naik ke intensitas berat. Semua itu dijalankan secara simultan ya, dalam arti nggak harus nih, saya nggak mau olahraga lari dulu sebelum saya paham betul. Nah, nggak juga sih sebetulnya bisa simultan, sambil kita lari-lari ringan, sambil mempelajari, oh seperti ini. Yang berikutnya faktornya adalah berolahragalah di tempat yang aman, safety. Ya, kalau kita bicara olahraga secara umum kan luas ya olahraga itu. Misalnya olahraga lari ya kalau bisa di jogging track atau di tempat yang aman. Jangan sampai terjadi namanya cedera itu kan kalau di jalan raya segala macam kan tetap beresiko. Bersepedalah di tempat yang aman. Olahraga khusus lakukan di tempat-tempat yang aman. Karena faktor lapangan, misalnya lapangannya tidak ideal, menyebabkan kita gampang terpleset atau kesleo, itu kan juga sebuah cedera olahraga yang harusnya bisa dihindari kan. Tapi oleh karena kita berolahraga di tempat yang tidak ideal, maka bisa timbul suatu cedera yang tidak kita harapkan. Ya, ketika kita pada akhirnya ternyata ya cedera itu tetap terjadi walaupun kita sudah berusaha, ya kadang-kadang kita kecelakaan itu kadang tidak terhindarkan ya. Tidak terhindarkan, ya insiden itu kadang-kadang tidak terhindarkan ya. Kalau mengalami cedera, monggo silahkan segera diperiksakan ya. Jadi lagi-lagi kenali cedera itu mulai dari yang paling ringan, sedang, kemudian berat ya. Cedera seringan apapun, kalau saran saya ya jangan disepelekan begitu, jangan disepelekan, lebih baik untuk diperiksakan. Masyarakat kita itu kan kalau ada cedera, kesleo, mohon maaf masih langsung terfikirnya adalah langsung dipijat urut. Pokoknya begitu cedera, bengkak, wah ini bengkak nih, langsung dipijat urut ya, dipijat urut. Ada yang kebetulan mungkin cederanya nggak terlalu berat, ya akhirnya merasa sembuh gitu ya. Tapi beberapa cedera yang berat gitu ya, sedang sama berat, apalagi yang ternyata cederanya itu menyebabkan tulangnya ada masalah, retak atau patah, dengan diurut itu justru akan memperburuk kondisi. Jadi sebaiknya adalah cedera seringan apapun sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga kesehatan, ke dokter yang ada di
tempat terdekat ya, misalnya dengan ronsen minimal untuk memastikan tulangnya aman. Kemudian dicek juga dokter akan mengecek stabilitas sendi misalnya. Dengan mengecek stabilitas sendi ini kira-kira ligamennya ada masalah atau tidak. Apakah hanya ligamennya ketarik saja atau ada robekan sebagian atau robekan total. Tentunya itu memiliki protokol penanganan yang berbeda ya dari setiap masing-masing cedera tersebut. Ada. Misalnya hanya ligamennya hanya ketarik sedikit gitu ya. Cukup diberi obat, ya, diistirahatkan, diberi kompres es beberapa minggu, seminggu, 2 minggu biasanya membaik. Begitu. Atau cedera otot, ototnya sedikit ketarik, diberi obat, diistirahatkan itu bisa membaik. Ya, jelas tidak, ya. Justru pasien biasanya kalau datang itu pasti khawatir ya, memang gitulah ketakutan ya. Pak dokter disuruh operasi nih ya, padahal kan tidak, ya. Bahkan problem pada tulang pun tidak semua harus dioperasi. Kadang-kadang kalau misalnya tulangnya hanya retak sedikit, kita cukup diberikan diistirahatkan, diberi splint atau diberi pengegipan, itu kan juga bisa menyembuhkan. Gitu. Jadi sangat tergantung dari severity atau keparahan cedera tersebut. Sebetulnya memang pada satu kondisi kita ada satu masa di mana ternyata olahraga tersebut sudah tidak cocok ya bagi pasien setelah kita nilai ya. Maksudnya gini, misalnya nih pasien sudah usia 40, 50 ke atas ya. Pasiennya masih senang sekali misalnya tenis. Sering itu kejadian tuh. Dok, saya masih senang sekali dok tenis. Saya seminggu bisa 3 kali, 4 kali tenis. Setelah kita periksa ternyata lututnya memang sudah mengalami cedera yang cukup berat. Sudah cukup parah. Memang dalam kondisi tersebut ya mau tidak mau memang harus berhenti ya. Memang sudah harus berhenti dan dalam arti bukan berhenti olahraganya ya, memodifikasi. Mengalihkan olahraganya yang tadinya misalnya tenis, yang kita tahu tenis itu udah high impact di lututnya misalnya, berpindah ke olahraga yang low impact. Misalnya bersepeda, berenang, itu kan low impact. Tapi badan tetap bergerak, otot-otot tetap bergerak, jantung tetap bekerja dengan baik untuk berolahraga. Gitu. Jadi memodifikasi olahraganya. Sebetulnya kondisi seperti itu bisa dicegah apabila memang itu tadi dari awal kita paham terhadap olahraga yang kita sukai. Misalnya cukup seminggu sekali aja, gitu ya, atau mungkin sebulan sekali, gitu. Sehingga tidak terlanjur terjadi cedera kan. Tapi ada kan tipe orang yang karena dalam tanda petik, mohon maaf, nggak peduli atau bodo amat gitu ya. Jadi, wah pokoknya mumpung aku masih sehat, di olahraga terus nih, seminggu 3 kali, 4 kali, tenis, basket, olahraga sepak bola, segala macam gitu ya. Karena ngerasa enak. Tapi begitu sekalinya kena cedera, ternyata cederanya cedera berat yang membuat itu kita mau tidak mau harus memberhentikan atau mengganti olahraganya, menyarankan untuk mengganti olahraganya.